Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpah nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk hari ini kita berjumpa untuk edisi hari Senin 28 Zulhijjah 1444 Hijriah atau di 17 Juli 2023. Dan kita bersama dalam program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Tentu Anda nanti juga dapat bergabung di kesempatan pagi hari ini hingga nanti jam 10 pagi di line telepon 0271638123 atau di SMS dan WA di 081393809000. Atau Anda juga bisa meninggalkan komen ya di chatnya di Facebook maupun di YouTube. Karena untuk saat ini kita live di YouTube dan di Facebook di akun 102,2 Persada FM. Mendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini tamu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kami yang sudah siap melalui aplikasi Yum ya. Ada Ustadz Gianto, SPD MPD. Beliau adalah seorang dosen agama Islam ISI Surakarta. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dengan tema menanamkan karakter Islami kepada remaja Indonesia. Menarik sekali ini ya temanya untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung kita sapa melalui aplikasi Yum yang sudah siap di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, siap ini ya berbagi ilmunya untuk saudara kita semuanya ini. Menarik ini perbincangan kita tentang remaja saat ini begitu. Bagaimana menanamkan karakter Islami kepada remaja Indonesia ini ya. Terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang itu, ini Ustadz, ini aktivitasnya apa ini? Sedang liburkah atau bagaimana ini? Ya, ini kita on dari rumah, memang belum berangkat ke tempat kerja begitu. Oh, belum ngantor ya. Jadi setelah ini nanti mungkin masih ada langsung ngantor atau mungkin ada agenda lain ini ya di sela-sela kesibukannya ini Ustadz untuk berbagi ilmunya untuk saudara kita semuanya pagi hari ini. Kita live ini ya Ustadz ya melalui YouTube dan juga di Facebook. Jadi Anda yang saat ini menyimak bisa melihat langsung bagaimana beliau saat ini. Ya, Ustadz, berkaitan dengan tema ini ya tentang menanamkan karakter Islami kepada remaja Indonesia ini, apa yang barangkali perlu disampaikan dulu ini, Ustadz, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kak Miftah yang kami hormati dan segenap pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, yang kami cintai pula. Jadi materi yang diberikan atau diamanatkan kepada kami adalah menanamkan karakter Islami pada remaja di Indonesia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali, karena kalau kita melihat fenomena-fenomena dari dulu sampai dengan sekarang, apalagi zaman sekarang itu dikaitkan dengan era globalisasi yang semakin dahsyat, itu berdampak dengan serba digital, yaitu diketahui bersama dan diteliti oleh para ahli itu memang ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya, rata-rata memang banyak memiliki dampak negatif. Artinya dampak negatif itu moral atau karakter dari para remaja ini mengalami dekadensi atau kemerosotan moral. Jadi perlu sebuah edukasi ya atau pembelajaran atau informasi atau sosialisasi mengenai bagaimana strategi-strategi atau kiat-kiat kita
ya dalam lingkup pendidikan, orang tua, guru, masyarakat, ya maupun lingkungan media sosial untuk bisa meminimalisir dari dampak dari era globalisasi itu, sehingga kita dapat menerapkan nilai-nilai karakter yang baik, tentunya berbasis wahyu. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, sehingga terbentuklah karakter Islami di remaja Indonesia. Begitu kira-kira Kak Miftah. Ya. Artinya memang ini sangat penting sekali begitu ya, karena generasi remaja atau umur dikatakan remaja ini kan dari 15 tahun bisa jadi begitu ya, sampai 20 atau 20 lebih sedikit, ini kan bisa dikatakan masih remaja atau generasi muda begitu. Nah ini vital sekali begitu. Nah ini apa ya yang barangkali perlu menjadi tips ini, apakah orang tua atau mungkin si anak sendiri? Nah, itu yang perlu digarisbawahi, yang mana dulu ini, Ustaz? Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai penanam pendidikan karakter, maka penanaman karakter maka tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, maka juga tidak akan terlepas dari pusat pendidikan yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara, 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga, kemudian yang kedua adalah sekolah, yaitu lingkungan masyarakat. Nah sekarang zaman di era globalisasi dengan kemajuan zaman ini, sekarang malah ditambah satu, yaitu media sosial. Oh, media sosial. Menjadi 4 ya. Menjadi 4 tadi. Karena seiring berkembangnya zaman, mungkin suatu saat nanti akan berkembang lagi. Untuk sementara ini 4 itu ya. Jadi yang harus diperhatikan dalam hal aspek penanaman karakter yang saling terkait dan kelindan, itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana pendidikan di rumah. Kemudian yang kedua adalah di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Yang kemudian yang keempat yang juga tidak kalah urgen adalah lingkungan media sosial. Nah, kira-kira dari 4 itu yang harus diperhatikan, Saudara Miftah, pendengar Sada FM dimanapun Anda berada. Jadi ada 4 hal tadi ya yang perlu diperhatikan, dari keluarga, kemudian sekolah, lingkungan masyarakat, tambah satu lagi media sosial. Ini yang berpengaruh bagaimana karakter seorang remaja ini. Kemudian ketika dari keempat ya, ketiga atau keempat ini goyah salah satunya, ya nanti akan merucut gitu ya. Ya, kemudian kalau dari keluarga ini, keluarga ini kan tentu sebenarnya peran yang paling vital sendiri begitu. Bagaimana mengkondisikan keluarga untuk mendidik karakter menjadi karakter Islami ini? Bagaimana ini, Ustadz, dari lingkungan keluarga sendiri dulu, ini paling dasar begitu ya? Karena ada kadang-kadang ya sudahlah, ini anak saya sudah saya sekolahkan, cukup di sekolah saja, di rumah kadang-kadang cukup dibiarkan, ya sudah gitu misalkan. Nah, bagaimana ini? Ya baik. Jadi ada memang beberapa langkah-langkah atau step-step yang ingin ketika seseorang itu ingin menanamkan sebuah karakter yang baik, ya yang baik terhadap diri seseorang atau diri anak atau diri remaja, ya ada step-stepnya atau langkah-langkahnya, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di prolog, bahwasanya karakter kita dengan karakter selain Islam itu berbeda. Kalau karakter Islam itu berangkat dari basicnya adalah wahyu, artinya karakternya itu berasal dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Begitu, itu yang pertama yang harus Nah, adapun yang langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah kalau kita berbicara teori, maka di sana ada yang pertama moral knowing. Ya, moral knowing itu adalah penanaman pengetahuan mengenai hakikat atau realitas dari yang ingin kita tanamkan. Misalkan kita akan menamakan sholat, ya, menanam sholat, maka terlebih dahulu kita jelaskan apa itu sholat, ya, moral knowing sebagai sebuah pengetahuan dasar. Sholat itu apa? Ya, jadi mungkin awalnya dari definisi sholat itu adalah perbuatan ibadah atau syariat yang diawali
takbiratul ihram sampai mengucapkan salam, begitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kalau di keluarga, yang kedua yang moral knowing, kemudian moral loving. Moral loving. Bagaimana seseorang itu setelah mengetahui definisi, maka dia diajak untuk mencintai dari karakter yang ingin ditanamkan itu. Misalkan sholat tadi, ya, jadi kita sampaikan fadilah-fadilah atau manfaat atau keutamaan dari sholat itu sendiri, ya, dari sholat itu. Misalkan sholat itu adalah kunci dari surga, misalkan. Kemudian yang membedakan antara orang yang kafir dengan orang muslim itu adalah sholatnya. Nah, itu. Kemudian ketika kita yang dihisab pertama kali itu adalah sholatnya. Nah, itu adalah sebuah fadilah-fadilah keutamaan yang disampaikan kepada seseorang yang akan kita tanamkan karakternya itu. Ya, kemudian misalkan kalau sholat di masjid itu pahalanya 25 atau sampai dengan 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Atau banyak sekali fadilah-fadilah mengenai sholat itu sendiri. Yang pertama tadi kan moral knowing, kemudian moral loving. Setelah seseorang itu mengetahui definisi dan kemudian mencintai, yang ketiga adalah moral doing. Kemudian melakukan ya. Melakukan dari sholat tadi sudah diajarkan mengenai definisi, kemudian sudah diajarkan mengenai fadilah atau keutamaan, maka melaksanakan dari sholat itu sendiri. Bukan tidak serta-merta kemudian melakukan sholat itu sendiri, masih ada poin stepnya lagi yang masih saling terkait dan terkelindan, yaitu moral modeling. Modeling ini adalah suri tauladan. Jadi ketika orang tua hanya menyuruh anaknya untuk memberikan definisi sholat, kemudian baiknya sholat, kemudian menyuruh anaknya sholat, tetapi orang tua tidak memberikan keteladanan, maka itu saya kira juga agak mustahil untuk dilaksanakan seorang anak tersebut. Atau guru kan harus juga memberikan keteladanan juga. Artinya kalau dalam bahasa Jawa tidak hanya sekedar jargoni ya. Ya, betul. Bisa ujar resong lakoni bisa ya. Ujar, tidak bisa melaksanakan. Atau dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Islam itu kan ya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala hukumannya orang yang mengatakan tetapi dia tidak melaksanakan. Nah, itu kemudian hasil dari moral knowing, moral loving, moral doing, dan moral modeling ini akan membentuk sebuah habit atau karakter. Nah, itu adalah step-step atau langkah-langkah yang harus ditanamkan untuk anak-anak kita yang ingin kita tanamkan karakter. Kalau tadi di sholat, kemudian jujur dan lain sebagainya, berakhlakul karimah, itu juga sama teori-teorinya dari step-step tadi bisa dilalui begitu. Itu saya kira juga sama ketika dilaksanakan di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan, kemudian di media sosial. Nah, nanti kalau ketika di yang keempat ini, lingkungan pendidikan ini kan juga saling terkait dan kelindahan. Jadi kalau sudah ditanamkan di dalam di rumah, maka yang kedua adalah di sekolah. Ya, setelah anak kita sudah ditanamkan karakter yang baik, maka poin yang kedua yang harus ditanamkan dalam mindset kita adalah memilih sekolah yang memberikan atau menanamkan karakter-karakter yang baik. Tentunya sekolah-sekolah yang mengutamakan akhlakul karimah. Mengutamakan akhlakul karimah. Yang kedua, kalau di rumah sudah ditanamkan karakter dengan baik, tafe dengan baik, amal ibadah dengan baik, kemudian di sekolah juga didukung pembiasaan lingkungannya juga baik, yang mendukung untuk lebih mengembangkan karakter yang baik yang ditanamkan di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah di lingkungan. Kemudian jangan sampai kemudian
kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita dengan baik, kemudian sudah mensekolahkan anak kita di tempat yang baik pula, kemudian jangan sampai kemudian kita lepas tangan atau lepas mata dari pergaulan anak-anak kita di lingkungan masyarakat. Mhm. Maka sekali lagi basic kita itu adalah basicnya wahyu, bagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan terkait dengan hal ini. Jadi maka dalam pemilihan lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Ya, maka ada sebuah makalah ajar kau belajar gitu. Dalam memilih lingkungan kan, dalam memilih tempat tinggal kan, pilihlah lingkungan dulu sebelum membangun rumah. Ya, Bagaimana betul. kita kalau ingin membuat sebuah keluarga itu lihat dulu lingkungan itu lingkungannya yang bagaimana, memberikan efek positif atau efek negatif kelak terhadap anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain atau makalah yang lain juga disebutkan bahwasanya agama seseorang itu dilihat dari temannya. Teman Maka sekitarnya, lihatlah betul. siapa dia berteman gitu. Yeah. Jadi banyak sekali, mohon maaf saya curhat, Kak Miftah. Ya. Jadi saya menemui beberapa anak-anak, kemudian dulu saya juga pernah ngajar di SD begitu ya. Ya. Menemui beberapa kasus di sebuah anak itu kelas 2 ya, waktu itu. Beliau itu mengucapkan sesuatu yang tidak ia pahami, tetapi mendapatkan diksi atau kosakata itu dari lingkungan masyarakat. Padahal dia tidak. Betul. Dia mengucapkan sebuah istilah, mohon maaf ya, bisa di apa namanya di dalam ini istilah alat kelamin. Ya. Ya. Nah, ketika ditanya anak itu, loh kamu kok ngomong seperti itu dapatnya dari mana? Siapa yang mengajarkan? Kamu tahu artinya enggak? Enggak tahu artinya, memang artinya apa? Itu dalam bahasa Jawa ya, alat kelamin dalam bahasa Jawa. Kemudian lah ketika ditanya, ini saya mendengar dari tetangga-tetangga saya, dari lingkungan saya. Oh, berarti kan orang tuanya sebenarnya sudah baik, kemudian sekolah juga sudah mengajarkan dengan baik. Tetapi kalau lingkungan tidak mengajarkan, tidak mendapatkan lingkungan suatu yang baik, maka ingin akan menjadi sebuah dua kutub yang berlainan, akan saling tarik menarik begitu. Mana yang dominan, mana yang akan dominan. Jadi itu dari lingkungan. Dari berbagai aspek kemudian, tadi sangat berpengaruh gitu ya. Ya, sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah media sosial, Kak. Ya, sosial. Jadi selain mengajar di di sekolah, saya juga pernah ini aktif untuk menjadi pendamping program Keluarga Harapan. Jadi, Keluarga Harapan itu dikhususkan untuk beberapa komponen. Ada di situ ibu-ibu yang mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan itu memang harus ada namanya sekolah PKH begitu. Dalam setiap kali kita kumpulkan ibu-ibu atau emak-emak itu ya, untuk mendapatkan sebuah pendidikan dengan kurikulum yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial gitu. Ya. Di situ memang ada beberapa curhatan yang memang kalau ada permasalahan memang harus disampaikan. Ya, memang harus disampaikan. Jadi ada sebuah komponen yang di situ ketika mendapatkan bantuan itu adalah komponen untuk anak sekolah. Ya, anak sekolah. Saya mendapati di situ ada memang salah satu atau salah dua kemarin curhat, ini mohon kita keluar dari program ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada komponen. Loh, kenapa? Kan anaknya masih sekolah, sekolahnya masih SM. Mohon maaf, ini anak saya keluar sekolah. Kenapa? Karena apa? Karena mau menikah. Lu kok bisa menikah? Ya, kok bisa menikah? Belum selesai kok bisa menikah? Karena mohon maaf ya, ini karena MBA. Kecelakaan istilahnya. Kecelakaan. Mirip accident gitu. Nah, setelah ditelusuri kan kita sebenarnya berusaha untuk mengadakan asesmen begitu ya, asesmen. Nah, di dalam sebuah curhatannya itu memang terjadinya kecelakaan itu pengaruh yang sangat besar itu karena tadi berkenalan dengan seseorang di media sosial gitu. Tidak
sebenarnya pantauan keluarga sudah baik, mensekolahkan sudah baik, lingkungan baik, tetapi kadangkala pengaruh-pengaruh dari negatif dari media sosial ini Media mungkin sosial. media sosial ini mungkin juga mendengar dan melihat sesuatu yang kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan itu tidak distigma negatif. Kemudian seseorang tersebut juga melakukan misalnya pergaulan bebas, artinya kemudian mendapatkan informasi-informasi kenalan dari media sosial, kemudian mendapatkan informasi juga mengenai perbuatan negatif itu yang sudah menjadi hal yang lumrah, dan kemudian ia lakukan. Nah, kemudian akhirnya itulah yang terjadi, dia putus sekolah dan akhirnya menikah di usia dini tanpa menyelesaikan studinya. Gitu. Nah itu kan efek-efek negatif dari media sosial. Sebenarnya banyak sekali juga efek-efek negatif dari media sosial, walaupun kita tidak menafikan ada sisi positifnya dari media sosial juga. Ya, ada sisi positifnya dari media sosial. Tetapi dari keempat ini, maka kita sebagai orang tua, maka kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Ya, yang pertama saya tekankan lagi dari sisi keluarga. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan, di mana kita ingin mensekolahkan anak kita, kemudian perhatikan juga lingkungan sekitarnya, bagaimana lingkungan itu memberikan efek apa. Kemudian yang terakhir adalah media sosial. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang tua, kita tidak mampu untuk memfilter atau meneliti atau memperhatikan anak kita di media sosialnya juga. Itu penting. Bagaimana kita lihat anak kita itu WA-nya dengan siapa. Kita lihat yang di browsing itu tentang apa? Tentang apa, kita juga harus pintar-pintar. Ada sedikit pemahaman terhadap media sosial. Kita lihat story-nya itu yang di browsing apa. Nah, itu penting. Bagi kita. Ya. Jadi kalau kita tahu tentang media sosial itu kan ada kolom-kolom yang namanya history, penelusuran dan sebagainya itu tapi kadang-kala anak itu juga pinter. Kadang-kala anak itu karena dia juga bisa menghapus dari history atau penelusuran itu. Tetapi minimal pantauan kita kisi-kisi atau kita bisa sampai ke situ untuk filter atau meminimalisir dari efek-efek negatif yang masuk ke dalam anak-anak kita. Itu kira-kira. Kemudian kalau di era sekarang gitu ya, di era sekarang mungkin berbeda dengan era-era dulu ya, remaja dulu sama remaja sekarang ini berbeda ini, Ustadz, tentu begitu. Nah, kemudian seberapa besar protektifnya orang tua ke anak antara dulu dan sekarang ini bagaimana? Misalkan kalau dulu dengan keras kadang-kadang ada yang nurut, kemudian ada justru yang malah malah bedat misalnya istilahnya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini apakah memang harus sama seperti dulu, harus keras gitu atau harus melembut? Nah, kadang-kadang harus manut ke anaknya justru gitu atau bagaimana ini? Ya, jadi sekali lagi karakter ini, strategi ini basicnya adalah wahyu berasal dari Al-Quran. Terus beberapa minggu yang lalu kita sudah diberikan sebuah ibrah atau pelajaran bagaimana cara mendidik anak atau bahasanya parenting melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana pelajaran yang didapat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini ketika dalam proses penyembelihan, dalam disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 107 itu yang sudah masyhur itu disampaikan oleh beberapa ustadz-ustadz kita. Jadi salah satu di antaranya itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tentunya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, itu diajak dialog dulu, diajak diskusi dulu atau diajak musyawarah dulu begitu. Ya, bagaimana ini redaksinya kurang lebih Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, ini saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Katakanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, laksanakanlah wahai ayahanda, maka insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar.
Nah, kira-kira seperti itu. Artinya bahwasanya di situ mengandung maksud pembelajaran bagi kita sebagai orang tua itu harus bersifat demokratis, bersifat musyawarah, Mhm. diskusi terkait dengan masa depan anak kita. Walaupun sebenarnya ada runtutannya ya dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu. Sebelumnya, sebelum diajak diskusi, diajak musyawarah itu memang sudah ditanamkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang ilmu agama din yang kuat terlebih dahulu sehingga menjadi anak yang soleh, anak sabar, sehingga bisa untuk diajak diskusi atau dialog. Mhm. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua kemudian memaksakan kehendak kita. Atau Mhm. di dalam bahasa pendidikan itu seperti ini. Jangan sampai kita eh, memerintahkan anak kita untuk menjadi diri kita. Nah, betul. Potensi antara anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kalau dalam bahasa pendidikan itu jangan sampai kita eh, merubah atau menyuruh atau memaksa elang untuk berenang dan jangan sampai memaksa ikan untuk terbang. Karena selama-lamanya elang itu akan terbang dan ikan itu akan berenang. Mhm. Intinya sebagai orang tua itu jangan sampai otoriter, tetapi peran anak itu untuk diajak diskusi, musyawarah itu sangat penting sekali. Karena Mhm. dalam melaksanakan sesuatu, kalau anak itu baik dalam pendidikan dan sebagainya melaksanakan segala sesuatu itu dengan paksaan, tekanan, itu juga tidak akan berbuah dengan baik. Walaupun kita sebagai orang tua juga wajib untuk mengarahkan ke yang lebih baik tentunya. Itu Ya, kira-kira. ya, Ya. demikian ya. Menarik sekali ini perbincangan kita nih Zat ya. Namun kita mesti rehat dulu nih Ustaz untuk menghadirkan informasi. Tentu nanti Anda silahkan dapat bergabung bersama kami ya, baik di telepon, SMS, WA, atau bisa meninggalkan komen baik di YouTube maupun di Facebook. Kami rehat dulu pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Masih dengan narasumber kami ada Ustadz Gianto SPD MPD, beliau adalah seorang dosen agama Islam ISI Surakarta. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ustadz Gianto masih menyimak kami ya, masih standby ya. Masih stay di sini. Alhamdulillah, baik. Kita lanjutkan perbincangan kita nih, Ustadz, tentang bagaimana menanamkan karakter Islami kepada remaja Indonesia ini. Kemudian ini yang muncul apa ya, sering terjadi begitu kasus-kasus kenakalan remaja yang merebak ini. Ini sebenarnya yang menjadi penyebab paling besar ini faktor apa ini? Ustadz, bisa disampaikan ini. Ya, terima kasih. Yang menjadi kalau kita lihat memang fenomena-fenomena di masa kini ini banyak sekali dekadensi moral yang dilakukan oleh para remaja, baik itu tawuran, kemudian pergaulan bebas, kemudian minuman keras, kemudian atau bahasa istilah yang lain itu oplosan dan sebagainya. Ya, memang ada di masyarakat kita. Kemudian seberapa besar pengaruhnya itu yang kepada dari pelaku-pelaku dekadenis moral atau remaja kita itu yang paling besar apa? Tentu keluarga itu tidak pernah mengajarkan kepada anaknya itu untuk berbuat negatif atau berbuat maksiat. Ya, mereka menginginkan anak-anaknya itu berbuat yang lebih baik atau menjadi orang yang baik. Apalagi sekolah ya. Sekolah itu tidak pernah mengajarkan kepada peserta didiknya itu untuk berbuat negatif. Pasti perbuatannya positif semuanya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang di pusat pendidikan yang kedua, yang terakhir, yang walaupun memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, memang pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah itu sangat penting sekali. Sangat penting, betul. Tetapi kadang-kala kita melupakan pendidikan yang terakhir, yaitu lingkungan dan media sosial. Ya, lingkungan dan media sosial. Jadi kita secara tidak sadar, dalam otak secara tidak sadar kita itu, cara belajar kita itu adalah cara belajar melihat dan mendengar. Ya, apalagi bagi anak-anak atau remaja, melihat dan mendengar apa yang ia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi
sangat banyak sekali, besar sekali dampak dari masyarakat dan media sosial ini. Kita ketahui, misalkan saya langsung contoh saja ya, contoh saja. Saya melihat di masyarakat-masyarakat masyarakat sekitar itu dari anak kecil sampai remaja itu, kalau fenomena-fenomena kemarin itu sangat booming sekali menyanyikan lagu Bojo Galak. Ya, lagu-lagu yang viral sering diikuti gitu ya. Ya, itu ternyata juga memang Hmm. kadang-kala didapatkan dari keluarga, tidak didapatkan dari sekolah, tetapi dari lingkungan lah. Ya, Hmm. lingkungan yang mengajarkannya itu, Hmm. Sehingga peran lingkungan itu juga sangat vital sekali, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap karakter anak-anak kita. Begitu. Kemudian media sosial, bagaimana kita ketahui media sosial itu juga sangat berpengaruh. Media sosial ini tidak ada filternya. Siapa yang filter kecuali diri kita Ya, sendiri, betul. ya, ya. Bagaimana setiap apa yang ingin kita peroleh dari media sosial itu, insya Allah semuanya ada, baik dari yang positif, yang negatif. Tetapi pertanyaannya, sudah menjaminkah diri kita, anak-anak kita itu mengakses sesuatu, atau sudah menjaminkah diri kita, anak-anak kita itu terbebas dari sebuah media sosial Hmm. atau uh, HP begitu, Hmm. HP begitu. Jadi kalaupun sudah diberi akses mengenai gadget, mengenai HP itu, sudah menjaminkah anak kita itu melakukan akses atau browsing sesuatu yang positif? Hmm. Ya, tentunya kita khawatir, tetapi menurut fenomena kebanyakan ini yang sebagaimana menurut berita-berita dan sebagainya itu, yang diakses itu kebanyakan memang negatif, karena memang di situ ada, ya, Ya, ya. di situ ada. Hmm. Tidak mengakses pun muncul sendiri begitu. Muncul. Kadang-kala mengakses pun muncul sendiri gitu. Nah, itu kan berarti sangat negatif sekali. Yang muncul itu kalau kebetulan yang baik-baik, tetapi memang kadangkala kalau imannya tidak kuat itu, yang muncul itu banyak yang negatif, ya. Hmm. Pornografi, pornografi itu ada, ya, Hmm. ada di sana, ya, ada di sana. Jadi eh, walaupun keluarga sudah membentengi dengan pendidikan yang bagus, kemudian disekolahkan membentengi yang bagus, tetapi eh, juga tidak akan menutup kemungkinan sangat akan kalah terhadap magnet dari lingkungan sekitar dan media sosial. Hmm. Jadi lingkungan sekitar dan media sosial ini memang sangat menjadi eh, momok, apa namanya, yang cukup memprihatinkan di dalam era globalisasi ini. Hmm. Walaupun kita tidak menafik, media sosial itu juga memberikan dampak yang positif. Hmm. Kemudian Begitu kalau kira-kira. menurut Ustadz Janto ini, seberapa pentingnya seorang anak remaja ini untuk bisa apa ya dipegangi gadget sendiri ini, sejak umur berapa harusnya begitu ya? Atau memang ya nantilah kalau sudah kuliah atau lain sebagainya ini dipegangi gadget begitu ya? Karena memang pengaruh gadget dengan berbagai macam media sosialnya, isiannya, videonya, film dan sebagainya, kita tidak tahu sebenarnya yang ditonton ini. Kadang-kadang ada yang dengan pertemanan misalkan sekarang ini yang muncul adalah tidak lawan jenis, justru kadang-kadang sesama jenis ini wah, perkembangannya luar biasa, ini jadi homoseks, kemudian apa namanya lesbian dan sebagainya. Ini bagaimana sebenarnya, seberapa penting gadget dan di usia berapa gitu? Ya, betul sekali, Saudara Miftah Kamifta, ya. Jadi Mm-mm. gadget itu bagaimana, apa namanya, sebelum berbicara mengenai boleh dan tidaknya seseorang anak Mm-mm. atau di usia berapa dan gadget, maka lihat dulu asas fungsionalnya gitu. Betul. Asas fungsional gadget itu terhadap anak-anak atau remaja. Mm-mm. Kalau saya melihat, mungkin dulu di zaman kemarin-kemarin saat pandemi itu, asas fungsional sangat besar sekali untuk kegiatan belajar mengajar, Ya, begitu, belajar dari online ya. kelas SD sampai dengan SMA, bahkan kuliah, ya, belajar Mm-mm. mengajar, Mm-mm. ya, memang untuk pendidikan mereka. Itu pun saya kira HP-nya juga tidak milik sendiri, tetapi HP orang tua Orang begitu. tua. Nah, maka saya kira karena asas fungsional ini, jadi dari usia SD sampai dengan, apa namanya, eh, SMA, saya kira
dilihat dari segi asas fungsional dan dampak dari gadget itu sendiri, saya kira belum saatnya untuk diberikan HP atau gadget. Kalaupun terpaksa diberikan HP atau gadget, maka kita sebagai orang tua harus sangat protektif sekali, harus protektif sekali terhadap penggunaan gadget itu. Mungkin ada batasan atau edukasi dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang memilih relatif harus lebih aman, maka pilihan untuk tidak memberikan gadget itu lebih baik. Lebih baik ya. Ya, lebih baik begitu. Jadi Itu. memang lebih baiknya ya gadget ya sewajarnya, ketika memang harus membutuhkan ya punya orang tuanya dipinjam sebentar, terus nanti berapa menit atau jam nanti kembalikan lagi. Ini akan lebih aman gitu ya. Ya betul sekali, karena kita juga di dalam kaidah usul juga disebutkan bahwasanya ketika disuguhkan sesuatu yang itu bisa menimbulkan madarat atau manfaatnya atau maslahatnya, maka memilih yang mengutamakan madarat daripada manfaatnya, mencegah madarat itu daripada mengambil manfaatnya dulu. Maka HP itu saya kira asas fungsionalnya lebih banyak madaratnya. Untuk menutup madarat itu, maka lebih baik tidak diberikan gadget terlebih dahulu bagi anak-anak kita. Atau tadi kalau memang ada kepentingan, bisa menggunakan HP atau gadget dari orang tua itu sendiri. Begitu, lebih aman ya, lebih aman seperti itu begitu untuk gadgetnya ya. Kemudian kalau tadi tentang fenomena pertemanan ya, persahabatan ini kadang-kadang kan sekarang ini pengaruh-pengaruh film-film yang luar biasa berkembangnya begitu. Ini ya tidak lawan jenis lagi. Sekarang ada yang sejenis gitu. Bagaimana ini? Bentengi akidahnya ini seberapa kuatnya ini bagaimana? Ya, itulah pentingnya ya. Itulah pentingnya. Jadi karakter ini adalah yang membentuk sebuah karakter ini. Kalau kita flashback ke belakang tadi, yang harus diperhatikan itu, yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu hereditas dan lingkungan. Lingkungan. Hereditas itu adalah pewarisan baik gen fisik maupun karakter dari orang tuanya kepada anaknya, itu hereditas. Dan lingkungan adalah yang memunculkan potensi baik itu buruk maupun jelek dari lingkungan kepada anak tersebut, begitu, pada anak tersebut. Nah, adapun ketika film-film memang sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya media sosial atau dan lain sebagainya itu sebenarnya memiliki banyak potensi. Ya, memiliki banyak potensi. Saya sendiri adalah orang yang hidup berkecimpung atau berada di lingkungan seni, yang di situ ada memang program televisi begitu, program TV filman. Ya, saya sedikit cerita Kak Miftah. Ya. Jadi saya mengajar di bagian juga mahasiswa-mahasiswa TV dan perfilman. Nah, bagaimana caranya untuk membuat media TV atau film atau video ini kemudian diarahkan kepada hal-hal yang positif atau dakwah atau membantu syiar Islam. Maka kami berikan tugas mereka untuk membuat sebuah video atau film itu tentang dakwah. Ya, tentang dakwah. Tuh, itu yang pertama kalau kita ingin mengarahkan anak-anak kita mengenai potensi mereka. Kemudian kalau kita ingin membentengi dari anak-anak kita, memang banyak sekali film-film ya, baik film Indonesia maupun film dari luar. Memang kalau kita itu basicnya adalah Quran Sunnah, maka banyak sekali di situ film-film yang hadir yang tidak sesuai syar'i ya, tidak. Kalau dulu mungkin kebanyakan tontonannya itu TV ya. Sekarang jarang untuk TV, tetapi mereka beralih ke HP atau YouTube. HP ya. Film dan lain sebagainya. Apapun bisa dicari di sana gitu. Apapun bisa dicari di sana.
Itu sebagai juga sebagai media pendidikan bagi kita. Maka kita sebagai orang tua harus sangat protektif sekali, harus sangat ya eh, jangan mudah untuk menjadi orang tua yang permisif. Apa-apa mau dipinjami HP boleh-boleh dan boleh, tetapi memberikan sebuah kontrol yang sangat tinggi. Ya lihat apa yang ia tonton itu harus kita pantau dengan Ya. maksimal. Walaupun memang betul tadi yang disebutkan film-film itu memberikan dampak positif dan negatif. Jangan Ya. sampai kemudian anak-anak kita melihat sesuatu yang sesuatu yang negatif tadi. Ya. Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak kita, tontonlah, lihatlah yang baik-baik gitu. Kira-kira. Baik, Ustadz, ini sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan nih. Tapi karena waktu ini ya, Ustadz, kita sudah berada di penghujung. Barangkali sedikit kesimpulan untuk hari ini nih, Ustadz, tentang bagaimana menanamkan karakter Islami pada remaja Indonesia ini. Apa ini, Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Kak Miftah. Jadi, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yakhshawna alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim. Ya, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Artinya bahwasanya kita itu qadarullah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, dan qadarullah menjadi orang tua. Ya, menjadi orang tua dan diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak, dan anak itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanah itu memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lemah. Artinya anak-anak yang lemah akhlaknya, moralnya, keilmuannya, ekonominya ke depannya dan lain sebagainya, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Ya, menjadi tanggung jawab kita. Juga diperkuat dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, jadi penting bagi kita sebagai orang tua ini atau sebagai pendidik ini untuk senantiasa betul-betul menjaga anak-anak kita, menanamkan karakter-karakter anak kita itu karakter yang positif, yang baik. Ya, yang positif, yang baik, dengan memperhatikan 4 lingkungan pendidikan tadi. Yang pertama keluarga, yang kemudian yang kedua sekolah, yang ketiga yaitu masyarakat, kemudian yang ketiga masyarakat, kemudian yang keempat adalah media sosial. Ya, itu kira-kira yang Baik. Terima kasih nih Ustadz ya kebersamaannya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada waktu lagi nanti bisa berbagi ilmu lagi nih untuk kita semuanya tentu, Ustadz ya, tentang bagaimana pendidikan begitu. Selamat beraktivitas kembali Ustadz, mudah-mudahan sukses selalu dan diberikan keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar di Manapun Anda berada, demikian bersama kita untuk program Presisi pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Akhirnya kami undur diri, terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.